Iya, iya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Udah, Bu. Iya, mungkin ini saya langsung mulai saja. Sebelumnya malam ini mungkin lanjut ya topik terkait karyotyping. Mungkin kemarin juga sebenarnya beberapa sudah disampaikan ya di topik terkait diagnosa kelainan kromosom, tapi mungkin ada beberapa sedikit tambahan saja untuk di topik karyotyping ini. Nah, jadi untuk karyotyping ya, itu secara konsep ya memang dia proses untuk ini ya menunjukkan untuk bisa memberikan kita gambaran terkait dengan kromosom dari seseorang. Nah, jadi biasanya itu memang dia sudah dalam bentuk disusun seperti dalam kariogram ya. Jadi sudah tersusun dari kromosom satu sampai dengan kromosomnya yang terakhir. Nah, jadi di situ kita bisa dapat gambaran terkait dengan kromosom dari individu tersebut. Nah, tapi kalau dalam konteks diagnostik ya tentunya bisa membantu juga ya untuk melihat sekiranya di situ ada kelainan kromosom, terutama yang secara numerik ya, dan juga beberapa secara struktural. Meskipun tentunya tidak semua ya, jadi ada juga yang tidak bisa diperlihatkan ya di dalam si karyotyping ini. Nah, mungkin ini hanya sedikit gambaran ya, karena nanti juga tadi kemarin ya pada saat penyampaian topik terkait diagnosa kelainan kromosom, sempat saya informasikan juga terkait dengan jenis-jenis kromosom ketika mereka akan lakukan identifikasi ya. Jadi biasanya kalau secara tersistem, memang mereka juga mengkategorikan. Jadi ada mudah-mudahan masih mengingat ya. Tapi ini sembari juga mereview dari materi biomol terkait kromosom. Jadi memang di kromosom itu kan ada berbagai dari letak dari apa em, ini ya sentromernya. Nah, itu ada yang metasentrik, submetasentrik, dan seterusnya. Nah, jadi kromosom kita pun biasanya secara standar ya juga mereka mengkategorikan. Jadi misalkan di sini untuk yang grup A itu kromosom 1 sampai 3 ini untuk kromosom yang ukurannya besar dengan posisi dari sentromernya ini di tengah, jadi metasentrik. Nah, jadi begitu juga yang jenis yang B ini yang ukuran besar tapi yang submetasentrik. Nah, jadi masing-masing kromosom ini dia juga punya posisi. Jadi bukan hanya dari sisi ini ya apa dari sisi ukuran, tapi juga dari sisi posisi sentromernya. Nah, dan juga nanti dari subbandnya. Nah, itu juga berbeda-beda. Jadi itulah yang memungkinkan bagaimana kita bisa mengidentifikasi kromosom tersebut dengan teknik karyotyping. Nah, jadi ini yang sempat mungkin ya kemarin pada saat diagnosa kelainan kromosom juga sudah sempat saya tampilkan. Jadi pada saat menggunakan karyotyping akan muncul hasilnya memang seperti ini. Nah, ini sudah disusun sesuai dengan urut-urutannya dan ini yang biasanya disebut sebagai karyogram. Nah, jadi dengan karyogram ini biasanya untuk standar ya untuk urut-urutannya itu juga tersedia yang biasanya sebutnya ideogram. Nah, tapi itu dia berupa eh, apa diagram ya. Jadi untuk dari kromosom satu sampai dengan kromosom yang terakhir ya. Tapi kalau karyogram ini dia sudah disusun tapi menggunakan kromosomnya yang memang dari hasil ya, hasil staining atau bendingnya. Nah, di sini. Nah, jadi biasanya dengan melihat, biasanya kalau secara numerik, contohnya trisomi 21, ini juga ada perbedaan dari jumlahnya. Nah, atau biasanya kalau ada yang di Down syndrome untuk translokasi ya, di kromosom 14 sama 21, nah itu juga biasanya ada secara struktur juga agak sedikit beda. Jadi dari struktur kromosom 14 sama kromosom 21 yang normalnya. Nah, itu juga bisa eh, teridentifikasi dengan karyotyping ini. Meskipun juga ada beberapa jenis yang tidak bisa teridentifikasi.
Contoh, misalkan kalau terjadi translokasi, nah misalkan mungkin ada bagian dari kromosom 14 ke 21 katakanlah. Nah, tapi mungkin bagian itu benar-benar porsinya itu sama ya, sama dengan di kromosom 21. Jadi ada yang secara struktural atau penampilan juga mungkin agak sedikit sulit untuk dia dibedakan. Nah, itu mungkin tidak bisa terdeteksi dengan di teknis ini. Jadi ada sendiri lagi. Nah, mungkin yang kemarin sempat saya informasikan juga ada variasinya ya dari yang karyotyping ini juga ada fish. Nah, itu juga bisa menggunakan itu. Bahkan fish-nya juga sekarang ada yang multicolor juga jadi menggunakan props-nya yang beberapa warna sekaligus itu juga ada. Nah, ini mungkin berangkat terkait dengan prosedur ya, tapi ini seingat saya ya kemarin pada saat menyampaikan topik untuk dia kelainan diagnostik kelainan kromosom ini sempat saya sampaikan ya. Jadi eh, ini memang secara prosedur ya biasanya memang sel itu sampel yang sudah kita peroleh. Jadi sampelnya itu bisa dari biopsi atau dari bone marrow ataupun dari sel darah dan dari cairan apa namanya amniotik ya atau ini chorionephilus ini dari tali pusat juga bisa. Nah, jadi sampel-sampel yang sudah di ambil. Nah, itu biasanya akan dilakukan kultur ya. Jadi dilakukan kultur karena memang diharapkan selnya itu dia aktif membelah. Jadi aktif membelah sehingga mencapai apa namanya massa selnya yang diperlukan ya untuk prosedur karyotypingnya. Nah, sampai biasanya itu nanti akan dikasih juga di situ. Jadi biasanya untuk dia numbuh itu biasa dikasih juga mitogen ya. Jadi untuk growth faktornya, jadi faktor pertumbuhan buat si selnya yang biasanya diberikan di kultur medianya. Nah, kemudian biasanya sih akan dimonitoring, kemudian nanti diberikan di sini ada colchicine. Jadi colchicine ini dia nanti akan menyetop ya. Jadi selnya nanti dalam kondisi arrest ya. Jadi dia stop di biasanya ditentukannya di metafase ya. Jadi karena memang fase itu dia fase di mana apa kromosomnya ya dia paling tebal, jadi paling maksimal ya di situ. Jadi bisa lebih memungkinkan untuk dilihat secara apa namanya di bawah mikroskopisnya. Nah, jadi kalau sudah sampai di sana ya biasanya dia juga akan diberikan di sini larutan hipotoniknya juga. Nah, nanti kalau sudah diberikan larutan hipotonik, kemudian akan dilakukan fiksasi. Nah, fiksasi ini mungkin kalau di diagram di sini, ini yang menggunakan eh, apa namanya pewarnaannya ya atau bendingnya atau stain, ini menggunakan gimsa, tapi sebenarnya ada banyak macamnya. Nanti juga sedikit saya berikan gambaran ya terkait masing-masing dari apa namanya teknik untuk bending yang karyotyping. Meskipun memang kalau untuk secara klinis, untuk penggunaannya ya, untuk di klinis sendiri itu memang lebih banyak menggunakan yang gimsa ini. Kalau untuk teknis yang lain, mungkin dia lebih banyak untuk ke studi kromosom, seperti itu tuh biasanya menggunakan itu. Nah, jadi ini juga sebenarnya sama ya. Jadi sesudah dia difiksasi di mikroskop dan diwarnai ya menggunakan tadi entah kimsa atau menggunakan yang Q-bending ya, querenin atau dan yang lain sebagainya, ada yang reverse juga. Nah, itu sesudah itu selesai nanti bisa dilihat di bawah mikroskop untuk dilakukan identifikasi, kemudian nanti diambil gambarnya, kemudian nanti akan diatur sehingga berupa karyogram. Jadi karyogram seperti ini. Jadi untuk bisa dianalisis ya untuk diidentifikasi apakah ada kelainan, baik itu secara struktural maupun yang numerik. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian ini mungkin untuk sampelnya tadi sudah ya, untuk kultur selnya juga menggunakan media yang artifisial. Nah, ini juga untuk
beberapa bagian ya terkait dengan secara proseduralnya. Nah, mungkin kalau di sini dia untuk khusus yang si staining yang kimsa, ini ada azure, methylene blue, kemudian eosindai. Nah, ini campurannya yang biasanya dia memang ngikatnya spesifik ke target di fosfat grupnya. Jadi grup fosfat yang ada di DNA dan biasanya memang dia lebih banyak apa ya menempel ke daerah yang penuh dengan ini adenin sama yang timin di situ. Nah, kalau yang lain ini sebenarnya sama ya seperti tadi secara proseduralnya. Nah, ini mungkin untuk secara kromosomnya struktur. Nah, jadi ketika sudah dilakukan pewarnaan, kemudian sudah diambil juga sudah dilihat di bawah mikroskop dan hasilnya juga sudah diambil. Nah, kemudian kan akan mulai diatur ya sesuai dengan urut-urutannya. Nah, biasanya standar untuk bisa dilihat ya biasanya pasti ada perbandingan struktur seperti ini. Jadi ini mungkin contoh di sini, ini milik dari kromosom 4. Nah, ini kebetulan ini potongan dari di dalam apa namanya buku untuk ISCN-nya, jadi standarnya. Jadi ini untuk resolusinya yang berbeda, tapi sebenarnya susunan-susunan untuk di dalamnya ini juga kurang lebih sama. Jadi ini untuk secara struktural kromosom 4. Nah, jadi mungkin sedikit saya jelas perlihatkan mungkin ya dari buku ISC-nya langsung. Jadi biasanya itu masing-masing kromosom dia punya ini apa namanya strukturnya sendiri-sendiri. Nah, jadi ini misalkan contoh, ini punya dari kromosom 1. Jadi kromosom yang paling besar ada di sini. Nah, ini dia strukturnya dia punya sendiri. Kemudian nanti kromosom 2, nah ini juga ada di sini. Nah, kemudian nanti di sini ada kromosom 3, ini juga ada. Jadi setiap kromosom itu sudah terstandar ya untuk strukturnya. Nah, jadi struktur inilah yang nantinya akan digunakan ya untuk identifikasi. Karena biasanya kan gambar ketika dia baru diambil ya dari mikroskop, itu dia belum yang teratur ya. Jadi biasanya masih yang apa namanya belum terstruktur dari kromosom 1 dan seterusnya. Ini kebetulan contoh yang ada apa namanya sudah diberikan apa namanya dia kromosom berapa ya. Tapi sebenarnya kalau yang aslinya tidak ada yang seperti ini. Nah, mungkin itu. Nah, terus saya sedikit lanjut dengan struktur kromosomnya. Jadi untuk struktur dari kromosomnya ini ya, nanti biasanya kan ada lengan P dan juga ada lengan Q. Nah, ini mungkin sekedar mengulang saja, tapi biasanya ini ada yang bagian heterokromatin seperti ini. Nah, ini yang bagian yang penuh dengan basa adenin timin ya untuk dia berikatan. Sementara di tengah-tengahnya ini ada sentromer dan juga untuk eukromatik ya ini untuk yang guanin sama sitosin. Nah, jadi biasanya kalau untuk di bending pasti nanti dia akan selang-seling. Jadi gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang seperti ini. Nah, biasanya kalau yang hetero ini untuk yang adenin timinnya ya yang banyak. Kalau untuk eukromatik ini untuk yang guanin sama sitosin. Nah, ini nanti agak sedikit beda ya untuk penampilannya sesuai dengan teknik bending yang digunakan. Nah, yang berikutnya ini untuk terkait di teknik bendingnya ya. Nah, jadi untuk teknik bending atau karyotyping ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Bahkan mungkin yang sekarang kalau kita lihat di sini, dia sudah banyak divariasikan. Sehingga memang secara internasional mereka juga membuatkan sistem untuk memastikan dia ini terstandar ya untuk teknik bendingnya. Makanya juga ada kodenya yang secara khusus memang sudah diberikan secara internasional. Nah, tapi secara umum memang ada empat ya, empat besaran. Jadi ada yang Q bending, ada yang G bending, ada yang C bending, dan ada yang R bending. Nah, nanti mungkin saya jelaskan satu-satu apa yang itu Q bands, ada yang G bands, dan C bands, dan R bands.
yang ini. Nah, ini terkait awal untuk pengembangannya dulu. Nah, jadi yang pertama itu memang yang awal sekali itu adalah yang Q-bending ya. Jadi yang quinarsin ya, quinarsin ini di sini itu awal sekali di tahun 1958. Kemudian baru ke Jimsa. Nah, jadi dari Jimsanya ini dia tahun 1971. Nah, kemudian di sini ada N ya. Ini sebenarnya agak sedikit berbeda. Ini untuk yang di awal ya. Ini yang nukleolar organizer ya, regions naming ya. Jadi agak sedikit berbeda. Ini di tahun 1973. Kemudian nanti ada sentromerik di sini tahun 1978. Nah, sebenarnya satu yang belum disebutkan di sini itu yang airban airbending ya, jadi yang reverse. Nah, tapi sebenarnya ada banyak lagi, ada DEPI dan seterusnya. Nah, itu juga ada banyak ya. Nah, jadi nanti bisa kalau Bapak Ibu mungkin browsing nanti di banyak literatur ya, mungkin literatur yang sekarang akan sedikit berbeda ya. Jadi yang kalau yang awal itu masih yang sederhana seperti ini, nah sekarang itu sudah banyak untuk pengembangan teknik eh, staining-nya ya yang lebih variatif. Bahkan yang fish-nya itu yang versi fluoresen dari karyotyping, nah itu juga udah banyak ya untuk yang jenisnya. Mungkin kalau misalkan ada di buku kita ngecek ya di buku yang tadi ISCN itu biasanya dia cukup banyak di sana. Nah, jadi ada banyak penjelasan mengenai variasi-variasi yang sudah distandarkan ya secara internasional. Jadi bukan hanya lagi sebatas penelitian. Jadi riset itu bukan. Ya, jadi sudah dikembangkan sehingga beberapa memang sudah distandarisasi. Hanya memang ya secara klinis itu masih tetap lebih banyak yang digunakan adalah yang JIMSA. Jadi mungkin kalau di secara literatur juga mungkin Bapak Ibu bisa mengecek ya untuk via Google misalkan ya jadi bisa di browsing secara singkat. Nah, di situ memang lebih banyak kimsa ya untuk secara klinis ya, tapi kalau untuk teknik pewarnaan yang lain itu lebih banyak untuk riset ya, untuk apa namanya studi terkait si kromosomnya ya, sebaran dan yang lain sebagainya. Nah, itu biasanya mereka menggunakan itu. Nah, yang berikutnya ini tentang karakteristik. Nah, jadi tentunya karena beda teknik ya untuk pewarnaan atau bendingnya ya, jadi tentunya juga pola ya, pola dari pewarnaannya juga agak sedikit beda. Jadi beda antara yang satu sama yang lain. Dan biasanya mereka juga menargetkan ya daerah-daerahnya yang berbeda. Nah, mungkin ini hanya secara skematis ya untuk yang membedakan antara karakteristik dari masing-masing teknik ya, tadi. Jadi yang di atas ini yang untuk lengan yang P-nya ya, untuk bawahnya ini untuk representatif ya, lengan Ki, untuk daerah yang apa namanya, banyak GC-nya ya atau kromatin, kalau yang di atas ini yang banyak AT-nya atau heterokromatin. Sementara yang tengah-tengah ini untuk skema ya, untuk si sentromernya. Nah, jadi biasanya di sini kalau Bapak Ibu lihat ya tadi di sini ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau yang aslinya kan dia selang-seling ya. Jadi dia ada polanya. Nah, jadi kalau misalkan di sini, jadi ada yang misalkan polanya untuk si heterokromatin ya di sini dia tidak begitu jelas. Terus di sininya juga mungkin dia lebih tipis lagi. Jadi kemudian ada juga yang fokus di si sentromer aja. Misalkan yang di sini, yang si bending ya. Nah, kemudian yang Jimsa, nah ini Jimsa juga ada yang sesuai dengan tatanannya ya, jadi ada yang bisa diperlihatkan juga sentromernya. Kemudian juga apa namanya heterokromatin sama eukromatinnya ya, meskipun kalau Jimsa itu memang dia lebih menargetkan si heterokromatin, hanya dia yang paling kelihatan. Nah, kemudian kalau yang reverse, nah ini biasanya dia kebalikan dari Jimsa. Jadi kalau di pewarna bending yang Jimsa di sini mungkin dia bagian kromosomnya kelihatan gelap ya karena itu untuk daerah yang heterokromatin.
Tapi di reverse atau yang airbending ini, dia justru jadi warnanya lebih terang. Sebaliknya, yang warnanya terang, dia jadi gelap. Makanya dibilang reverse ya, jadi kebalikan dari si pewarnaan yang Jimsa. Nah, kemudian juga di sini ada T. Nah, ini juga fokus di keduanya ya. Jadi baik yang hetero maupun yang eukromatin. Kemudian juga di daerah si sentromernya. Nah, kalau untuk yang nukleolar, yang N ini dia agak sedikit beda. Jadi memang dia target spesifik di daerah nukleolar regionnya di situ. Nah, itu. Nah, kemudian ini sedikit informasi ya untuk masing-masing dari si bendingnya. Jadi misalkan untuk yang G bending. Nah, jadi G bending ini atau GIMSA ya. Jadi memang dia spesifik untuk di grup fosfat yang ada di DNA si di dalam kromosom. Nah, jadi biasanya dia nempelnya memang ke daerah yang banyak adenin sama timid. Jadi di sini. Nah, jadi untuk gimsanya ini sendiri ya, untuk apa namanya pewarnanya, untuk stainingnya ini, dia juga campuran dari methylene blue, eusin, sama azur. Nah, kemudian dia ini banyak untuk mewarnai yang heterokromatin, makanya yang daerah adenin timin ini. Nah, bedanya kemudian yang kedua ini ada quinacridine. Nah, kalau quinacridine dia sebenarnya dua-duanya ya, jadi dua-duanya. Jadi yang daerah yang banyak GC-nya, kemudian banyak yang AT-nya, dia sebenarnya dua-duanya nempel. Nah, hanya memang ya dia baru bisa membentuk fluoresen ya ketika dia nempel ke eh, ini yang adenin sama timin ini. Nah, ini baru dia bisa ada fluoresennya di situ. Nah, kemudian jadi memang lebih banyak di heterokromatinya ini juga lebih kelihatan. Hanya ada sedikit beda tampilannya ya dengan si yang Jimsa. Nah, kemudian ini ada yang reverse ya. Kalau reverse ini dia sebenarnya juga sama menggunakan Jimsa ya. Cuman bedanya sebelum dia di standing ya dengan si standing yang Jimsa, dia akan diberikan pre-treatment dulu berupa ada heat shock. Jadi mild heat shock itu dikasih. Nah, jadi dia biasanya itu akan jadi warnanya ya, polanya dia justru jadi kebalik. Jadi warna yang sebelumnya di Jibending tadi yang hitam, dia jadinya nggak kelihatan ya gitu, jadi lebih tipis. Kemudian sementara yang tipis ya, yang untuk GC-nya ya daerah eukromatin, nah itu dia justru jadi yang gelap ya, jadi gitu. Jadi dia justru polanya terbalik. Nah, biasanya yang reverse ini dia memang digunakan sebagai komplement ya. Jadi untuk daerah yang tidak begitu bisa terlihat ya kalau di Jimsa, nah bisa lebih banyak dieksplor dengan menggunakan teknik yang reverse ini, jadi yang airbending. Nah, kemudian di sini ada si bending. Nah, ini untuk yang khusus sentromer ya. Jadi biasanya untuk melihat yang tengah-tengahnya tadi. Jadi ini C-nya ini untuk konstitutif heterokromatin. Nah, jadi biasanya memang dia targetnya ya fokusnya lebih ke yang sentromer karena untuk melihat distribusi ya apa namanya si heterokromatin ya. Jadi artinya daerah yang banyak adenin sama timinnya di sana. Karena memang di situ dia banyak kalau untuk di daerah sentromer dia banyak yang apa namanya sekuen-sekuennya yang repetitif. Jadi berulang-ulang di sana. Jadi itu untuk melihat itu bisa digunakan yang si bending ini. Nah, ini mungkin untuk tampilannya. Jadi untuk yang G-bending, yang R-bending, nah ini sebenarnya sama ya. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, ini dia kebalik ya. Jadi misalkan di sini terang, gelap, dan berulang-ulang seperti itu. Nah, di sini dia justru kebalik. Jadi gelap dulu, baru terang, dan seterusnya. Jadi intensitas warnanya agak sedikit berbeda. Jadi dia justru jadi kebalikan ya untuk polanya dari si G-bending. Makanya disebut sebagai R-bending ya, jadi atau reverse. Nah, kemudian kalau yang Q-bending, nah ini yang tadi kalau untuk daerah yang banyak ya adenin sama timinnya, nanti dia akan keluar
fluoresen seperti warna mustard di sini. Nah, jadi kekuningan ya, ini menandakan daerahnya memang banyak komponen dari adenin sama yang timin. Nah, jadi bisa kelihatan dibedakan di situ. Nah, sementara untuk yang si bending ya, ini kalau bisa sebenarnya kelihatan jelas di sini. Nah, ini nanti dia akan spesifik untuk melihat yang si sentromernya. Nah, jadi sentromernya di sini kelihatan untuk masing-masing kromosom. Nah, ini mungkin yang tadi sempat hanya mungkin saya sekedar mengulang saja ya. Jadi memang untuk masing-masing hasil ya kalau tadi keempat hasil di sini ini memang sudah yang tersusun ya. Jadi tersusun untuk apa namanya jadi teratur dari kromosom 1 sampai dengan kromosom X dan Y di sini. Nah, namun di sini apa namanya kalau yang aslinya ya dia memang belum tersusun yang teratur ya. Jadi biasanya ini kebetulan sudah yang diagram yang sudah mereka kasih ya sudah berikan apa namanya berikan tanda di situ ya untuk ini kromosom berapa ya, tapi sebenarnya aslinya tidak ada ya. Dan biasanya memang kalau gambar yang dari slide-nya pasti nanti ada sisa-sisaan pewarnaan ya seperti ini nih kalau masih di bawah mikroskop. Kalau misalkan pencuciannya juga mungkin kurang, tapi biasanya yang kita butuhkan untuk di ini di daerah sininya untuk yang kromosomnya. Nah, ini mungkin yang standar ya, yang tadi sempat saya sampaikan ya. Jadi terkait ISCN-nya, tapi mohon izin, em, sebenarnya ya yang namanya karyotyping itu secara basic yang mungkin yang original ya tekniknya memang yang tadi dari awal saya jelaskan. Tapi sebenarnya kalau secara di lapangan ya sebenarnya sudah banyak alternatif ya atau pengembangan dari tekniknya itu. Jadi misalnya kayak Fish, nah ini juga sebenarnya dia juga mirip dia sebenarnya karya typing juga ya, tapi dia sudah menggunakan probe ya berupa fluoresen. Nah, itu pun juga kalau yang awal-awal fluoresennya itu biasanya cuma tunggal ya, fluoresen satu aja. Nah, sementara kalau yang sekarang itu juga ada dikembangkan banyak multicolor ya, jadi bisa macam-macam sekaligus panel untuk pemeriksaannya dan itu bisa digunakan. Jadi sudah ada pengembangannya sudah jauh lebih banyak ya untuk yang saat ini. Jadi banyak variasi-variasi. Nah, jadi mungkin yang lebih banyak saya informasikan ya mungkin yang teknik yang originalnya ya yang karyotyping, tapi mungkin juga perlu tahu bahwa di luar dari teknik itu memang sudah banyak pengembangannya. Jadi tidak hanya yang karyotyping yang biasa aja, tapi juga memang yang fish dan yang lain sebagainya itu juga ada. Dan biasanya memang secara prosedural ini semua sudah dimuat ya di dalam standar yang keseluruhannya yang internasional. Jadi ada di dalam ISCN ini. Jadi memang secara berkala mereka juga mengupdate ya kalau memang ada pengembangan teknis yang untuk alternatif untuk tekniknya ataupun biasanya untuk kelainannya. Nah, mungkin kayak saya kasih contoh kayak untuk kelainannya ya. Nah, jadi misalkan di sini, jadi ini mungkin terkait teknis dari bentukan kromosomnya, tapi biasanya di dalam ISCN ya dari untuk standarnya, ini juga mereka, nah ini juga mereka menyertakan berbagai jenis untuk variasi dari protokolnya juga ada. Nah, kemudian juga ini ada berbagai teknis ya, terutama untuk beberapa kasus klinis ya, itu juga mereka masukkan di sini untuk patokannya ya. Jadi ini mungkin di awal. Nah, di sini juga ada ya, jadi, nah ini mungkin biasanya ada yang terakhir ya, jadi ada diagramnya memang. Jadi bukan hanya di sini secara ini ya, jadi mereka updating juga untuk kelainan-kelainan kromosom ya. Jadi untuk standarisasi dari apa namanya eh, diagnostiknya, pemeriksaan. Nah, tapi juga untuk membantu itu biasanya ada
Ada untuk ininya juga, apa namanya? Biasanya ada diagramnya juga di sini. Nah, jadi ini juga ada beberapa. Nah, nah, ini mungkin yang secara ini ya. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Ini ada yang fish juga ada. Kemudian juga kalau secara internasional ini karena memang internasional ya, jadi banyak sekali kelainan-kelainan juga yang mereka sertakan. Nah, juga termasuk standarisasi untuk props-nya juga kalau untuk fish. Nah, itu juga mereka sertakan di sini. Jadi secara terstandar mereka memberikan informasinya. Nah, cuman memang ini sepertinya masih sebenarnya lebih dari ini ya untuk buku standarisasinya. Oh iya, berarti memang belum terlihat ya, tapi biasanya juga ada ya untuk standar dari beberapa kondisi yang klinis. Nah, itu juga mereka untuk acuan ya, terutama kalau untuk karyotyping, FIS, nah itu biasa kan masuk di pemeriksaan cytogenetik. Nah, itu biasanya juga akan ada standarisasinya juga untuk beberapa kelainan. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin itu saja ya untuk terkait karyotyping karena memang sebelumnya sudah sempat saya sampaikan ya, jadi saya tidak terlalu lama. Hanya mungkin ini ada sedikit tambahan saja tadi terkait dengan teknik dari bendingnya saja untuk penjelasan. Karena kemarin mungkin hanya secara umum ya, belum saya jelaskan ya. Jadi ini saya penambahan saja di sini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin mau dikonfirmasi juga disilakan. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Ya, Bu. Kebetulan slide-nya pas. Untuk karyotyping yang bending itu kan dari 4 tipe bending itu terdapat 3 yang mewarnai stain the heterochromatic region ya, Bu ya. Mm-mm, iya. Itu mengapa kebanyakan itu di bagian heterochromatic region ya, Bu? Apakah karena ada hubungannya dengan tadi basa nitrogen, adenin, dan timin? Terus Mm-mm. hubungannya apa ya, Bu ya? Terima kasih. Kalau untuk dibilang kenapa kok paling banyak ya Pak, mungkin ditargetkan justru yang daerah yang AT ya di sini. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau melihat ya terkait dengan kelainan kromosom, tentunya kan kita harus lihat keseluruhan. Hanya memang ketika beberapa teknik ini memang dia dikembangkan, memang banyak yang jatuhnya mungkin lebih apa ya saling melengkapi. Jadi memang ada yang mungkin sebenarnya mentargetkannya juga sama seperti yang Quarin ini juga sebenarnya kan dua-duanya ya, tapi memang dia ada pembedanya, dia pakai fluoresen untuk membedakan. Nah, tapi ada juga yang air bendingnya ini juga yang apa namanya dia justru di reverse ya. Jadi untuk bisa ada tambahan ya terkait gambaran untuk si kondisi kromosomnya. Tapi kalau secara mungkin konsep ya kenapa kok yang dikembangkan lebih ditargetkan ke sana ya mungkin kalau awal dari pengembangannya sendiri sebenarnya kan dia memanfaatkan ya perbedaan dari yang si adenin timin sama juga yang GC. Nah, jadi ada kontras di situ antara yang daerah yang banyak apa namanya adenin timinnya sama yang GC. Nah, mungkin kalau kita juga pelajari secara konsep kalau di biomol juga kan dua-duanya ini juga punya sedikit beda ya mungkin dari ikatan hidrogennya dan yang lain. Nah, itu juga dia memanfaatkan ikatan ke sana. Tapi memang tidak ada yang kalau dari pengembangan awalnya ya Pak Izin, memang mereka tidak ada kayak oh saya cuma mau lihat di AT-nya ini aja atau oh saya cuma mau lihat di daerah GC-nya aja. Sebenarnya enggak. Jadi memang mereka berusaha untuk mengembangkan ya teknik mana yang kira-kira bisa lebih jelas ya untuk hasil dari si apa namanya pengikatan untuk bendingnya, stainingnya ini.
Nah, cuman memang jatuhnya kalau kita lihat sekarang justru kelihatan dominan yang ke AT-nya ini ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya apakah mungkin ada justifikasi kira-kira kenapa kok lebih banyak yang ke si AT-nya ya. Nah, karena memang eh, banyak kebanyakan yang di sini ya. Jadi mereka memang untuk apa namanya studi ya dari kromosomnya ini juga dia lihat dari polanya ini juga. Dan juga nanti ini juga disesuaikan juga dengan standarisasi yang sudah ada ya. Tapi kalau untuk dari sisi pengembangan awal memang lebih ke arah interaksinya ya. Jadi prinsip untuk si staining yang digunakan ya untuk bisa memastikan dia bisa terlihat ya dari sisi kita. Apalagi kalau untuk di eh, karyotyping ini kan memang digunakan pada saat dia masih fase yang dia terkondensasi ya di awal. Jadi kalau mau dibilang ini sengaja ditargetkan di adenin timin atau enggak, sebenarnya enggak ya Pak. Ini memang apa namanya dari prinsip ya prinsip kerja untuk stainingnya untuk memastikan biar dia ada kontras ya antara tadi daerah yang AT ya yang banyakkan adenin sama timinnya sama juga yang CIMSA. Nah, jadi itu memang yang mereka gunakan itu ya sebagai patokan. Karena memang kalau secara standar ya kalau untuk di kromosom secara struktural. Nah, secara strukturalnya itu kan memang dia agak sedikit ini ya selang-seling. Jadi ada bagian dari awal yang agak terang, kemudian juga ada bagian yang agak gelap seperti ini. Jadi dia selang-seling. Hanya memang strukturnya ini dia kan punya pola ya masing-masing. Nah, jadi mereka juga berusaha untuk menggunakan ini karena memang kalau secara apa ya standar strukturnya juga memang sudah terstandarnya seperti ini. Jadi untuk memudahkan pembacaan, nah, jadi untuk pengembangan teknik untuk pewarnaannya juga mereka mengusahakan untuk bisa lihat perbedaan kontras itu. Jadi untuk menyesuaikan dengan standarisasi yang ada. Tapi kalau misalkan dibilang ada sengaja ya untuk dilihat AT-nya sebenarnya enggak ya. Jadi memang tujuan awal pada saat pengembangan itu untuk memungkinkan ya untuk dilihat kontras ya. Jadi pola yang hitam sama putihnya ini jadi ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Nah, ini yang mereka ingin lihat. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu. Iya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga ada yang ingin dikonfirmasi mungkin atau ditanyakan juga dipersilakan. Atau mungkin sementara sudah cukup juga boleh. Nanti mungkin saya coba sebenarnya ini sayang ya karena mungkin mungkin ya kalau di antara Bapak Ibu hanya beberapa yang mungkin pernah mengerjakan ya tapi ada juga yang mungkin belum ya pernah mengerjakan ini karena memang kalau lihat dari persentasenya juga tidak semua mungkin yang bergerak untuk di molekuler, terutama kalau ini kan lebih spesifik lagi untuk bagian karyotypingnya. Nah, mungkin nanti coba saya lihat mudah-mudahan ada ya, biasanya tuh ada softwarenya ya, ya, jadi bisa kita gunakan ya untuk latihan, misalkan untuk mau menyusun ya, menyusun satu untuk tata letak dari apa namanya kromosomnya. Meskipun memang bisa juga untuk apa kalau secara teknis ya mungkin karena keterbatasan di labnya juga ya jadi belum bisa mengerjakan. Tapi minimal bisa kami informasikan terlebih dahulu. Nah, nanti saya coba lihat karena biasanya juga ada ya untuk softwarenya memang yang khusus untuk bisa menyusun ya untuk karyogramnya itu juga ada. Cuman ini belum saya temukan ya yang biasanya yang sebelumnya saya gunakan yang berbasis yang berbayar ya. Jadi mungkin coba nanti saya cek terlebih dahulu. Tapi minimal eh, sudah diinformasikan. Meskipun memang akan lebih baik ya kalau bisa kita lihat gambaran minimal untuk pengerjaan proseduralnya. Nah, mungkin itu dulu. Sekali lagi mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, ataukah sudah cukup? Permisi, Bu. Bu. Oh iya, baik. Kayaknya Bu, soalnya tadi materinya belum dibagi. Bagaimana?
Izin Bu, bolehkah diulang? Soalnya di tempat saya terdengar putus-putus. Sementara cukup, Bu. Oh iya, sementara Materinya cukup. tadi belum di-share ya, Bu. Iya, iya, nanti saya share dengan apa PJ ya, nanti akan saya sharekan. Memang ini belum saya kirimkan ya untuk karya typing. Nah, mungkin itu dulu. Baik, kalau misalkan mudah-mudahan ya tadi disampaikan sudah cukup, sudah mewakili yang lainnya yang mungkin belum menyampaikan langsung. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya stop share screen. Mungkin nanti sebelum menutup, izin mungkin mohon bantuan dari Bapak Ibu yang PJ untuk di screenshot terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah di screenshot, Bu. Oh iya, siap. Terima kasih banyak. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan atau mungkin kurang jelas ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan lebih lanjut, nah nanti boleh dititipkan juga lewat PC juga. Tidak masalah, bisa diteruskan. Nah, mungkin sekian dari saya. Saya mohon izin pamit, Bapak Ibu, izin Lipsum. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Uh, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.